Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Mohon maaf, ya biasanya lupa kalau memang itu hal yang wajar lah. Jadi perlu dimaklumi. Pertama-tama marilah kita patut mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini merupakan malam perdana kita melaksanakan sholat Isya dilanjutkan dengan sholat tarawih. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dalam melaksanakan sholat Isya dilanjutkan dengan tarawih kemudian dilanjutkan besok pagi kita melaksanakan puasa perdana kita tetap dalam keadaan yang sehat walafiat insyaallah. Teristimewa iman dan Islam tetap terpatri dalam jiwa dan raga kita. Salawat dan taslim kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengucapkan terbanyak salawat, insyaallah di yaumil akhir nanti kita akan tetap mendapatkan syafaat darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam perdana kita melaksanakan sholat Isya dilanjutkan dengan tarawih, ya tentunya rahimakumullah. Saya memberikan beberapa hal yang patut kita sama-sama mendengar, baik pribadi saya maupun jamaah sekalian yang saya hormati, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para jamaah yang ada di sekitar, yang ada di Masjid Al-Akbar Papua Barat Daya ini yang setiap harinya melaksanakan sholat 5 waktu maupun jamaah-jamaah yang datang dari luar kebetulan ada yang singgah di sini untuk melaksanakan sholat. Saya ucapkan terima kasih banyak dan telah memberikan kontribusi yaitu ya sebelum bulan puasa itu yaitu amaliyah yang berupa sedekah amal jariah yang tentunya itu terhimpun semua dalam catatan kami dan Allah lah yang akan memberikan suatu tempat yang layak di sisi Allah yaitu surga Jannatun Naim insyaallah. Allah telah menyiapkan mahligai dalam surga kepada jamaah yang telah datang melaksanakan sholat kemudian bersedekah untuk dalam rangka pembangunan masjid ini. Dan kita ketahui bersama bahwa progres pembangunan masjid ini kurang lebih sudah mencapai target kurang lebih sudah 60% ya. Sekarang lagi dilaksanakan kubah dalam rangka kubah dan kemudian insya Allah dalam waktu dekat juga akan dilanjutkan dengan langsung penutupan kubahnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ada di sini, ya mari kita mengulurkan tangan bersedekah amal jariah dalam rangka bulan puasa ini untuk progres pembangunan Masjid Raya Al-Akbar ini bisa mencapai target nanti insya Allah. Ditargetkan tahun 2027 itu sudah mencapai target insya Allah. Kemudian pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf. Saya kurang lebih diamanatkan, dipercayakan menjadi ketua BKM ini sebetulnya kalau satu periode berarti itu jangka waktunya 4 tahun. Kalau tidak salah 4 tahun
tapi kemudian ditetapkan menjadi 5 tahun. Tapi saya sudah melaksanakan tugas sebagai ketua BKM ini kurang lebih sudah mencapai dari tahun 2017 sampai dengan saat ini 2024, berarti sudah kurang lebih 6 tahun. Sebenarnya kalau satu periode itu hanya 4 tahun dan diadakan pembelian kembali, tapi karena status dari Masjid Raya ini, Masjid Agung yang tadinya berubah dari provinsi, artinya ke Kota Sorong ini ditunjuk sebagai pemekaran Papua Barat menjadi Papua Barat Daya, menjadi 2 provinsi, makanya status ini berubah menjadi Masjid Raya, tadinya Masjid Agung. Nah, jadi mungkin saya sudah memberikan surat mengevaluasi, memberikan surat kepada Kementerian Agama agar segera dibentuk kepengurusan baru Masjid Raya. Karena saya sudah melaksanakan tugas sebagai ketua BKM Masjid Agung ini kurang lebih 4 tahun, 5 tahun, dilanjutkan dengan 1 tahun pada masa COVID. Jadi semuanya kurang lebih 7 tahun ya, 7 tahun. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat, tentunya ya saya sendiri juga menyadari bahwa berlangsungnya pembangunan masjid ini dan dibentuknya pengurus dan panitia pembangunan ini tentunya tetap bersinergi, dan saya sudah katakan kepada baik itu pengurus maupun kepada panitia pembangunan bahwa sumbangan-sumbangan dari jamaah itu benar-benar harus dimanfaatkan untuk kepentingan masjid ini. 1 sen pun kalau disalahgunakan tetap Allah akan mengetahuinya, itu sudah pasti. Itu saya sudah mengingatkan kepada para jamaah, para pengurus dan panitia pembangunan. Jadi alhamdulillah nanti saya juga sudah menyurat kepada Kementerian Agama untuk segera mengevaluasi dan memonitoring sejauh mana keuangan Masjid Raya ini dimanfaatkan, digunakan. Itu yang hal yang penting, dan di hadapan Allah lah ya itu nanti terjadi pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya mengakhiri sambutan singkat saya, sebagaimana tadi saya sampaikan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu menjadi takwa. Ini peringatan kepada kita, tentunya amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini selain sholat 5 waktu, kemudian ada amal-amal lainnya berupa kita memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, itu semua diperhitungkan. Tapi di antara kita ini kalau satu dengan yang lainnya ada terjadi kesalahan atau ada khilaf, satu dengan lainnya ada timbul hal-hal yang tidak berkenan, segera dimohon maaf antara satu dengan lainnya. Kalau tidak, sia-sialah sholat atau ibadah kita. Saya kira itu hal singkat dari saya. Mari kita sama-sama melaksanakan sholat tarawih yang nanti sebelum sholat tarawih ini akan disampaikan oleh telah dibentuknya panitia amalia Ramadan yang nanti akan menyampaikan hal-hal yang kaitan dengan masalah ibadah ini. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.